Oke, selamat pagi. Eh, Pada kesempatan ini, jadi masih menjambung video tentang alur pelayaran. Kali ini saya ingin bahas contoh soalnya. Contoh soal sederhana banget ya, buat mendimensi alur pelayaran atau merancang alur pelayaran. Bagi yang belum menonton video tentang teori alur pelayaran, bisa ditonton dulu video tentang teori alur pelayaran supaya langsung nyambung aja gitu ya sini. Dan kemudian untuk soalnya mari kita bahas sekarang ya. Jadi di sini ada contoh soal. Ini soalnya saya buat sendiri aja lah gitu, buat ilustrasi aja. Jadi rencanakan kedalaman alur pelayaran ya. Rencanakan kedalaman alur pelayaran di pantai berpasir. Nah, ini terminologi penting nih ya. Di pantai berpasir informasinya. Kemudian lebar alur pelayaran juga dirancang untuk alur dua arah. Jadi kapalnya itu bolak-balik. Saling berhadapan gitu ya, bolak-balik gitu ya, saling berhadapan. Kemudian luas kolam pelabuhan yang dibutuhkan dari perilaku kapal jika tidak didampingi takbut. Jadi luas kolam pelabuhan yang dibutuhkan nih untuk ini ya, untuk kegiatan mooring ya, untuk kegiatan mungkin untuk kayak putar balik gitu ya, untuk putar balik. Bukan untuk parkir ya, tapi untuk putar balik gitu misalkan. Dari perilaku kapal jika kapalnya tidak didampingi oleh takbutnya atau kapal pandunya gitu ya. Nah, dan si pelabuhan ini akan mengoperasikan kapal-kapal berikut atau kapal feri semua ya, kapal feri 30.000 T, kapal feri 50.000 T, kemudian 5.000 T. Kemudian kecepatan kapal rata-rata di kedalaman 100 meter itu rata-rata 15 meter per detik. Dan ketika rolling, ketika ada ombak, rolling dia membentuk sudut 6 derajat. Kemudian massa jenis air laut, kita asumsikan saja 1025 kg per meter kubik ya, sorry. Nah. Kemudian monitoring sedimentasi setelah 2 kali pengerukan itu 2 meter dengan kira-kira toleransi 1 meter lah gitu. Kita mempercaya kita punya keraguan-raguan 1 meter, jadi kita tambahin aja 1 meter gitu. Dan akurasi kira-kira 0,3 meter. Ya. Jadi pertanyaannya kita disuruh merencanakan kedalaman alur, lebar alur pelayaran, sama luas kolam yang dibutuhkan ya. Nah, kita jawab langsung di sini. Ingat bahwa prinsip penting dalam desain alur pelayaran itu adalah kita harus menggunakan karakteristik kapal terbesar yang dalam kondisi penuh, fully loaded ya. Dalam hal ini ya, sebagai acuan digunakan kapal feri 50.000 DWT. Kenapa? Karena dari semua kapal ini yang paling besar itu adalah kapal feri yang 50.000 T. DWT-nya itu ya, 50.000. Nah, kapal feri ini data fisiknya apa saja? DWT-nya tentunya 50.000 ton, LOA-nya 230, LBP-nya 215, BIM-nya 33 meter. Ini dari mana? Ini bisa dari tabel karakteristik kapal. Bisa diambil dari situ. Nah, ini contoh tabelnya itu seperti yang di pertemuan selanjutnya, pertemuan sebelumnya tentang karakteristik kapal yang ini ya. Jadi yang 50.000, yang ini 50.000, LOA-nya 230, LBP 215, BIM-nya sekian, maksimal draft-nya itu adalah 12,5 meter. Atau nanti hasil perhitungan sendiri gitulah ya. Nah, kemudian nilai DT-nya dalam kondisi fully loaded itu pakai rumus yang kemarin, alfa kali DWT pangkat beta, dengan alfanya itu 2,463, betanya 0,936. Maka didapat DT-nya itu adalah 61.617 ton gitu ya untuk DT. Ini dalam kondisi fully loaded ya. Kemudian draft maksimumnya dihitung juga. Draft maksimumnya adalah DWT per 1000 akar, ya akar dari DWT per 1000 tambah 5. Didapat 12,07 meter draft maksimum kapal tersebut. Oke. Kemudian baru setelah ada informasi itu kita ngitung sekarang kedalaman alur pelayarannya.
Nah, yang pertama ini kedalaman alur pelayaran tuh terdiri dari ini ya. Yang pertama kita ngitung D-nya dulu ya, draft rencana. Draft rencana itu tadi rumusnya adalah ini. Silakan ditonton yang tentang teorinya ini, dan teori tentang ini ada di situ. Itu draft maksimum ditambah Z ditambah 0,3. Di mana Z-nya itu adalah squat ya. Z-nya itu squat, jadi penambahan kedalaman alur karena dia kapal itu bergerak dengan kecepatan tertentu ya. Di mana deltanya itu adalah volume air yang dipindahkan, sehingga delta itu adalah DT dibagi dengan OS atau DT dalam kondisi fully loaded gitu ya. Kemudian angka float-nya itu dalam bentuk ini, float number, sehingga sekarang dapat dikuantifikasi ya satu persatu sebagai berikut nih ya. Jadi alfanya itu adalah DT per OS, sehingga didapat deltanya itu adalah ini. Bukan alfa ya, tapi delta ya. Deltanya 60.114,15 meter kubik. Itu volume air yang dipindahkan gitu. Volume air yang dipindahkan. Kemudian angka float-nya dihitung ya dengan kedalaman tadi 100 meter di kecepatan 15 meter per detik, maka didapat angka float-nya 0,48 ya. Ini alirannya sub ya. Kritik ya. Sehingga nilai squat-nya didapat. Z-nya ini adalah ini. Sorry ya, Jadi nilai Z-nya itu adalah ini. Didapat 0,83 meter. Jadi ada penambahan kedalaman sebesar 0,83 meter. Nah, dengan demikian draft rencana didapat dalam bentuk ini. Jadi draft maksimum ditambah Z ditambah 0,3 meter. Sehingga didapat draft maksimum tadi 12,07 tambah 0,83 tambah 0,3 didapat 13,2 meter. Ini draft rencananya. Kemudian berikutnya kita ngitung G, gross vertical freedom. Itu rumusnya setengah kali beam kali sin alpha. Beamnya tadi 33 meter. Ini ya. Alfanya itu adalah 6, maka didapat G-nya itu adalah 1,73 meter. Kemudian GSF, kita ngitung GSF berdasarkan rumus Brown. Itu untuk alur pelayaran ya. Itu nilainya 0,15 D. D-nya sudah dihitungnya 13,2. Maka GSF-nya ini adalah 1,98 meter setelah dihitung ya. Lalu kemudian net vertical freedom. G sudah dapat, sekarang net vertical freedom-nya atau didapat untuk yang pantai berpasir ya. R-nya itu adalah 0,5 meter minimal ya. Atau kita bisa gunakan ini. GSF dikurangin G. Didapat ini 0,25 meter. Kita pilih yang terbesar ya, antara 0,5 sama 0,25. Maka kita pakai nilai R. Yang dipakai dalam perhitungan di atas nanti. Oke. Kemudian kedalaman sedimentasi, langsung saja ini. S tambah P tambah K. Jadi setelah monitoring itu ada 2 meter. Ditambah toleransi 1 meter dan toleransi akurasinya 0,3 meter. Sehingga didapat untuk kedalaman sedimen 3,3 meter. Nah, dengan hasil seluruh parameter di atas, maka kedalaman alur pelayaran yang kita rencanakan itu adalah D tambah G tambah R tambah P tambah S tambah K itu adalah 13,2 tambah 1,98 tambah 0,2 tambah ini tadi menghasilkan 18,98 meter. Atau bisa diselaraskan sebagai 19 meter. Atau boleh juga sih sebenarnya kalau tanggung ya 20 meter juga nggak apa-apa gitu ya. Boleh juga ya. Nah, setelah itu lebar alur pelayaran ya. Jadi penentuan lebar alur pelayaran merujuk pada pendekatan Brown aja gitu ya. Untuk alur 2 arah kan tadi kan diminta 2 arah. Dengan tetap mengasumsikan bahwa 2 kapal yang lewat pada alur tersebut keduanya adalah kapal terbesar yang akan dioperasikan. Jadi tetap menggunakan kapal yang paling besar. Nah, ini pendekatan Brown tadi seperti ini. Sekarang kita hitung bagian-bagian di atasnya. Yang pertama adalah bank clearance. Itu nilainya itu adalah beam 1 beam sampai 2 beam. Jadi nilainya itu antara ini 33 meter sampai 66 meter gitu. Kemudian maneuvering clearance-nya. Ya, jadi ini bank clearance-nya nih yang ini ya.
bank, bukan bank ya, tapi bank ya, bank clearance ya. Kemudian maneuvering clearance-nya ini itu 1,6 beam sampai dengan 2 beam atau 52,8 meter sampai 66 meter. Kemudian ship clearance-nya itu bisa pakai 30 meter atau menggunakan beam. Sorry. Dan yang sebelah kanan ini menyesuaikan saja di sebelahnya ya, menyesuaikan saja. Ya. Oke, itu dari lebar alur pelayaran ya, tinggal dijumlahkan saja ya. Tinggal dijumlahkan saja, kita kira-kira kita mau pakai nilai maksimum gitu, misalkan 66 misalkan lebar maksimum. Jadi 66 ditambah 66 tambah 33 gitu ya. Jadi itu sekitar berapa itu 9? 16 ya. Jadi 165 meter kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih 165 meter untuk lebar maksimumnya. Kemudian sekarang kolam pelabuhannya. Kolam pelabuhan kita hitung lebar pintu masuknya atau celah breakwaternya itu 0,7 LOA sampai LOA itu sendiri. Berarti sekitar 161 meter sampai 230 meter ya. Kemudian luas kolam pelabuhan yang dibutuhkan untuk satu kapal berputar arah. Untuk satu kapal aja ya. Dianggap pola putaran ada lingkaran, maka untuk kapal tanpa tugboat ya, dibutuhkan diameter putar sebesar ini 4 LOA. Teorinya bisa dilihat di video sebelumnya ya, yang membahas tentang alur pelayaran. Kemudian sehingga diameternya itu adalah 920 meter. Jadi misalkan saya punya kolam pelabuhan segini, maka ini 161 sampai dengan 230 meter. Nah, sedangkan ini untuk satu kapalnya ya, untuk satu kapalnya ini dibutuhkan diameternya ini seluas itu adalah 920 meter. Nah, kalau misalkan dua kapal gimana? Ya tinggal dibalik di ini kan saja. Tinggal di apa namanya? Dikali 2 aja gitu ya. Nah, maka untuk satu kapalnya itu, untuk satu kapal memerlukan luas kolam pelabuhan sekitar ini kan, ini rumus lingkaran, pakai saja rumus lingkaran langsung, 1/4 pi kali d kuadrat didapat ini 664424 meter persegi per kapal. Maka untuk dua kapal ya tinggal dikali 2 aja totalnya itu ya. Nah, sisanya adalah sisa luas kolam pelabuhan yang dibutuhkan gimana? Misalkan di sini udah ada. Nah, ini tinggal ini saja, tinggal ada jaraknya itu sekitar LOA, kemudian ada jarak untuk bersandar dan segala macam itu nanti di perencanaan dimensi apa namanya dermaga itu ya. Ini kita hanya sampai luas kolam pelabuhan yang dibutuhkan untuk bermanuver aja, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini kira-kira kalau misalkan ada kesalahan perhitungan atau kesalahan penjelasan ya silakan diinfokan saja ke saya gitu ya. Nah, berikutnya ini adalah latihan soal. Latihan soal silakan dikerjakan sendiri ya. Caranya juga sama dengan di contohnya yang di atas, silakan. Cuma bedanya di sini saya menggunakan kapal kargo ya, kapal kargo 100.000 ton dan lebar alurnya itu untuk satu arah aja dan perilaku kapal jika didampingi oleh tugboat. Ketentuan lain yang nggak ada di sini silakan dilihat di contoh soal. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk latihan soal kali ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jika misalkan ada kesalahan silakan diinfokan saja ke saya ya. Saya tutup untuk video latihan soal ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Kritik dan saran dan koreksi bisa melalui komen di video atau langsung aja email di halaman berikut. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.
Salam.